Allah melindungi kamu dari jalan yang akan menghancurkan hatimu pelan-pelan. Ada jalan dalam hidupmu yang tampak indah, meyakinkan, terasa begitu cocok untukmu. Seolah semua tanda mengarah ke sana. Seolah itulah jawaban dari doa-doamu selama ini. Kamu pun mulai melangkah, berdoa lebih sungguh-sungguh, berharap lebih dalam, bahkan berjuang tanpa ragu. Kamu percaya, ini pasti yang terbaik. Namun tiba-tiba semuanya berhenti. Jalan itu tertutup, bukan perlahan, tapi seketika. Tanpa penjelasan, tanpa perpisahan yang jelas, hanya diam, lalu hilang. Kamu terdiam, lalu hatimu mulai bertanya, "Kenapa ya Allah? Apa salahku? Kenapa saat aku sudah yakin, justru Engkau menjauhkan?" Saat itu kamu merasa ditolak, seolah usahamu sia-sia, seolah doamu tidak didengar. Tapi kamu tidak tahu, tidak semua yang tertutup adalah kehilangan. Bisa jadi di detik itu, Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang belum sempat kamu lihat, dari luka yang tersembunyi di ujung jalan, dari kekecewaan yang lebih dalam dari yang bisa kamu bayangkan. Karena tidak semua jalan yang terlihat indah benar-benar baik untuk hatimu, dan tidak semua yang kamu inginkan akan membawa kamu lebih dekat kepadanya. Kadang, justru saat kamu merasa kehilangan arah, disitulah Allah sedang mengarahkanmu diam-diam. Kamu sering berpikir bahwa perlindungan Allah hanya tentang selamat dari musibah besar, terhindar dari kecelakaan, penyakit, atau bencana yang nyata terlihat. Padahal, perlindungan yang paling dalam justru sering tidak terlihat. Perlindungan itu hadir dalam bentuk yang sunyi. Saat Allah menjaga hatimu tanpa kamu sadari. Dia menjauhkanmu dari cinta yang tampak indah, namun perlahan membuatmu kehilangan kepercayaan pada dirimu sendiri. Dia memisahkanmu dari hubungan yang terasa hangat, namun diam-diam mengikis harga dirimu sedikit demi sedikit. Dia menutup jalan menuju sesuatu yang terlihat hebat. Namun jika kamu masuk ke dalamnya, nuranimu akan perlahan mati. Kamu mungkin tidak melihat bahaya itu sekarang, karena semuanya dibungkus dengan hal-hal yang terlihat baik. Tapi Allah melihat lebih jauh dari yang kamu lihat. Dia tahu apa yang tersembunyi di balik apa yang kamu inginkan. Maka, saat sesuatu dijauhkan darimu, itu bukan karena kamu tidak pantas mendapatkannya. Bukan karena kamu kurang baik. Bukan karena kamu gagal. Tapi karena kamu terlalu berharga untuk dibiarkan hancur secara perlahan tanpa kamu sadari. Dan kasih sayang Allah tidak selalu datang dalam bentuk pemberian. Kadang justru hadir dalam bentuk penolakan yang menyelamatkan. Ada cinta yang tidak sampai ke pelaminan. Ada karier yang tiba-tiba tertutup di depan mata. Ada mimpi yang kamu bangun sejak lama, hancur begitu saja. Dan kamu menangis, bukan sebentar, tapi lama. Kamu merasa kehilangan arah. Merasa semua usaha dan doa yang kamu jaga selama ini seakan sia-sia. Kamu bertanya dalam diam, kenapa harus berhenti di sini? Tapi coba renungkan pelan-pelan. Bagaimana jika semua itu dibiarkan terjadi? Bagaimana jika jalan itu benar-benar terbuka untukmu? Mungkin kamu akan tersenyum di awal, merasa akhirnya semua sesuai harapan. Namun siapa yang tahu bahwa di balik awal yang indah itu ada luka yang menunggu. Luka yang datang perlahan. Tidak langsung terasa, tapi pasti menghancurkan. Kamu mungkin akan tetap bertahan, meski hatimu sudah tidak utuh lagi. Dan saat itu terjadi, kamu tidak tahu harus menyalahkan siapa, karena kamu sendiri yang memilih jalan itu. Maka saat Allah menutupnya, itu bukan untuk menyakitimu, bukan untuk merampas kebahagiaanmu, tapi untuk menjaga sesuatu yang lebih penting, dirimu sendiri. Karena Allah tahu, kehilangan satu jalan tidak akan menghancurkanmu, tapi kehilangan dirimu sendiri akan jauh lebih menyakitkan.
Allah berfirman bahwa jika rizki dilapangkan tanpa batas, manusia bisa melampaui batas. Ada hal-hal yang jika diberikan terlalu cepat, justru bisa menjauhkanmu darinya. Artinya, tidak semua yang kamu inginkan aman untuk jiwamu. Tidak semua yang kamu kejar akan membawa kebaikan jika kamu belum siap. Kamu mungkin melihatnya sebagai kesempatan, sebagai jawaban, sebagai kebahagiaan. Tapi Allah melihat lebih dalam. Dia tahu seberapa kuat hatimu menanggungnya. Kadang yang tidak kamu dapatkan justru adalah rahmat terbesar. Bukan karena itu buruk, tapi karena jiwamu belum siap menjaganya tanpa kehilangan arah. Seperti seseorang yang diberi terlalu banyak, lalu lupa bersyukur. Atau diberi posisi tinggi, lalu lupa untuk tunduk. Maka ketika sesuatu diambil darimu, jangan langsung berprasangka buruk. Jangan buru-buru merasa Allah tidak adil. Karena bisa jadi, justru disitulah keadilannya bekerja dengan lembut. Bisa jadi yang diambil itu adalah sesuatu yang jika tetap tinggal, akan perlahan menjauhkanmu dari dirimu sendiri dan dari jalan pulang kepadanya. Kamu hidup di zaman di mana kebahagiaan sering diukur dari apa yang terlihat, dari apa yang bisa ditunjukkan, dibandingkan, dan dipuji. Pasangan, harta, pencapaian, semua tampak seperti tanda bahwa hidup sudah berhasil. Lalu tanpa sadar, kamu mulai melihat ke sekeliling, membandingkan, menilai dirimu sendiri. Dan perlahan muncul pertanyaan itu, kenapa hidupku begini saja? Kamu merasa tertinggal, seolah semua orang sudah sampai, sementara kamu masih berjalan. Tapi kamu tidak tahu, tidak semua yang terlihat bahagia adalah berkah. Ada yang tampak berhasil, tapi tidak bisa tidur dengan tenang. Ada yang tampak lengkap, tapi hatinya kosong dan lelah. Ada yang tertawa di depan banyak orang, namun diam-diam kehilangan arah saat sendirian. Kebahagiaan yang terlihat itu tidak selalu berarti jiwa mereka baik-baik saja. Dan Allah tahu sesuatu yang kamu belum tahu. Dia tahu apa yang tersembunyi di balik apa yang kamu kagumi. Dia tahu bahwa jiwamu terlalu lembut untuk hidup dalam kebahagiaan yang palsu. Terlalu peka untuk menikmati sesuatu yang menjauhkanmu dari ketenangan. Terlalu berharga untuk ditukar dengan pujian yang sementara. Maka ketika kamu tidak memiliki semua yang terlihat indah itu, bukan berarti kamu tertinggal. Bisa jadi, kamu sedang dijaga, agar tidak terjebak dalam kebahagiaan yang hanya indah di luar, tapi hampa di dalam. Ada masa di mana kamu kehilangan banyak orang. Teman mulai menjauh, hubungan perlahan merenggang. Yang dulu terasa dekat, kini terasa asing. Obrolan yang hangat berubah menjadi singkat dan dingin. Kamu pun merasa sendiri, lalu bertanya dalam hati, kenapa mereka pergi? Apa aku salah? Rasa sepi itu nyata dan kadang menyakitkan. Tapi mungkin itu bukan kehilangan, melainkan perlindungan. Tidak semua orang ditakdirkan untuk tetap tinggal dalam hidupmu. Ada yang hanya hadir untuk sebuah fase, untuk mengajarimu sesuatu, untuk menemanimu sementara, lalu pergi saat perannya selesai. Jika mereka tetap tinggal, bisa jadi kamu akan berubah, bukan menjadi dirimu sendiri, tapi menjadi versi yang mereka inginkan. Tanpa sadar, kamu mulai kehilangan suara hatimu, kehilangan arahmu, bahkan kehilangan jati dirimu. Maka Allah dengan cara yang paling sunyi mulai memisahkan, bukan karena mereka buruk, tapi karena kamu perlu kembali utuh. Kadang Allah menarikmu ke dalam kesunyian, bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyelamatkanmu. Di dalam sepi itu, kamu belajar mendengar lagi, belajar mengenal dirimu tanpa pengaruh siapapun. Dan perlahan kamu akan sadar, sendiri bukan berarti ditinggalkan. Bisa jadi itu adalah cara Allah mengembalikan kamu kepada dirimu yang sebenarnya. Kamu pernah berdoa dengan sangat kuat. Di waktu-waktu sunyi dengan hati yang penuh harap, kamu meminta sesuatu dengan sepenuh jiwa, mengulanginya berkali-kali, seolah itu satu-satunya jawaban. Tapi tetap tidak terjadi. Dan kamu kecewa. Hatimu pelan-pelan lelah. Kamu mulai bertanya, apakah Allah tidak mendengarku? Padahal bisa jadi justru sebaliknya. Allah sangat mencintaimu, sampai Dia memilih untuk tidak mengabulkannya. Karena tidak semua doa lahir dari ketenangan. Kadang doa muncul dari luka yang belum sembuh, dari rasa sepi yang ingin diisi,
dari rasa ingin dihargai, dari keinginan untuk membuktikan sesuatu. Dan Allah tahu, apa yang kamu minta belum tentu yang kamu butuhkan. Kamu melihatnya sebagai kebahagiaan, tapi Allah melihat dampaknya untuk jiwamu. Maka ketika doa itu tidak terwujud, bukan berarti kamu ditolak, bukan berarti kamu diabaikan. Bisa jadi kamu sedang dijaga dari keputusan yang akan kamu sesali, dijaga dari jalan yang akan membuatmu jauh darinya. Karena terkadang, doa yang tidak dikabulkan hari ini adalah jawaban terbaik yang akan kamu syukuri nanti. Dan saat kamu memahaminya, kamu akan berbisik dalam sujud, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau tidak mengabulkan semua yang aku minta." Kamu mungkin merasa hidupmu berjalan lambat. Banyak rencana yang tidak jadi. Banyak harapan yang hilang di tengah jalan. Kadang kamu lelah melihat orang lain melangkah lebih cepat, sementara kamu masih di titik yang sama. Dan diam-diam kamu bertanya, "Ya Allah, aku ini sedang kemana?" Tapi dengarkan ini baik-baik. Jika kamu masih bisa sujud dengan tenang, masih bisa menyebut namanya tanpa terasa jauh, masih bisa menangis dalam doa, dan masih bisa bersyukur atas hal-hal kecil, maka kamu tidak tertinggal. Kamu sedang dijaga. Karena tidak semua orang yang terlihat sampai masih memiliki hati yang hidup seperti itu. Tidak semua yang tampak berhasil masih bisa merasakan kedekatan dengan Allah. Dan Allah tidak sedang menjauh darimu. Dia sedang menjaga sesuatu yang jauh lebih berharga. Jiwamu tetap utuh. Dia menjaga agar kamu tidak kehilangan arah, tidak kehilangan rasa butuh kepadanya, tidak kehilangan dirimu sendiri di tengah dunia yang bising. Maka meski langkahmu pelan, meski jalannya sunyi, meski hasilnya belum terlihat, itu bukan tanda kamu ditinggalkan. Itu tanda kamu sedang dipelihara dengan cara yang paling lembut. Suatu hari nanti kamu akan mengerti bahwa semua yang tidak jadi itu bukan kegagalan, tapi penyelamatan. Dan saat itu, dengan hati yang lebih tenang, kamu akan berkata dalam sujudmu, "Ya Allah, ternyata Engkau tidak menolakku. Engkau sedang menjagaku."